Penerjemah Shin Tae-yong bantah ban Kapten Jay Idjes dicopot di laga Timnas Indonesia versus Cina karena ada friksi di ruang ganti. Indra Syafri bongkar penyebab cedera yang dialami Jens Raven saat TC bersama Timnas U20 Indonesia. Dipecat PSSI, Shin Tae-yong mengaku akan sering datang ke Indonesia karena aku cinta negara ini. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix diincar klub Liga Inggris dan Bundesliga. Bukan Mitchell Baker, siapa sosok satu pemain keturunan yang dinaturalisasi bareng oleh Romeni dan Zairo Riedewald? Mitchell Baker tidak diproses. Menpora klarifikasi dan PSSI masih cari satu opsi lagi naturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Menpora RI Dito Aryo Tejo mengklarifikasi terkait kabar Mitchell Baker yang akan diproses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Nama Mitchell Baker disebut-sebut jadi salah satu pemain yang akan diproses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Hal ini berawal dari ucapan Dito Aryo Tejo yang diwawancarai awak media di kantor Kemenpora. Sebenarnya, Dito Aryo Tejo hanya menyebut nama Ole Romeni dan Zairo Riedewald. Namun, ketika wartawan menanyakan apakah juga Mitchell Baker, ia mengiyakan. Yang lagi diproses itu ada Ole Romeni, Zairo Riedewald masih dalam dokumennya, dan satu lagi, nah itu, kata Dito Aryo Tejo. Pada hari selanjutnya, Dito Aryo Tejo mengklarifikasi maksudnya. Ia menyatakan Mitchell Baker tidak benar diproses naturalisasi. Saat ini PSSI fokus penyelesaian dua nama yang diproses naturalisasi, yakni Ole Romeni dan Zairo Riedewald. Sementara PSSI masih mencari satu opsi lagi nama untuk diproses naturalisasi. Hal ini diklarifikasi di kolom komentar postingan Instagram terbaru Dito Aryo Tejo saat berlatih jet ski pada Rabu 15 Januari lalu. Tidak benar, Mitchell Baker telah diproses naturalisasi. Kita fokus ke Ole Romeni, kata Dito Aryo Tejo. Menpora sebelumnya sudah bertemu dengan pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Menurut Dito, Patrick saat ini sedang menganalisis dan memaksimalkan para pemain Timnas Indonesia yang ia punya. Dito optimis hadirnya wajah baru di Timnas Indonesia akan membawa perubahan. Dia yakin Patrick dan timnya bisa mengantarkan skuad Garuda semakin berprestasi. Apalagi pelatih berusia 48 tahun ini mendapatkan sambutan positif dari pemain Timnas dan siap membawa misi untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi mereka sangat semangat bagaimana memaksimalkan scouting dan pembinaan atlet nasional, kata Dito. Mereka juga semalam sudah makan malam dengan 5 pemain dan suasananya sangat kekeluargaan. Saya rasa dari kami berdiskusi dengan Patrick dan Denry, aura dan optimismenya sangat positif. Semoga bisa membawa progres yang lebih baik untuk timnas kita, tutup Aryo Tejo. Penerjemah Shin Tae-yong bantah ban Kapten Jay Idjes dicopot di laga Timnas Indonesia versus Cina karena ada friksi di ruang ganti. Menurut JJ, sapaan akrab Jeong Seo Seo, Asnawi Mangkualam ditunjuk sebagai kapten di laga Timnas Indonesia versus Cina murni karena pemain milik Ford FC itu berstatus kapten utama skuad Garuda. Kapten utama di Timnas Indonesia itu Asnawi Mangkualam dan wakil kaptennya Jay Idjes dan Jordi Amat. Jadi kalau mau meeting personal sama kita, Shin Tae-yong dan JJ selalu bertiga, kata JJ. JJ tidak membantah pemain Timnas Indonesia sering mengadakan meeting antar pemain yang tidak melibatkan tim pelatih. Namun, ia memastikan Shin Tae-yong selalu memperjuangkan hak para pemain Timnas Indonesia
khususnya pada PSSI. Coach Sinteyong selalu bilang, "Saya adalah raja di dalam lapangan, sementara di luar, saya akan memperjuangkan hak kalian kepada PSSI untuk mendapatkan fasilitas terbaik," ujar JJ. Menyampaikan apa yang dikatakan Sinteyong kepada pemain timnas Indonesia sebelumnya. Beredar kabar ada friksi di ruang ganti pemain timnas Indonesia. Sejumlah pemain timnas Indonesia, khususnya pemain keturunan, meminta diskusi taktik kepada Sinteyong kelar laga timnas Indonesia versus Bahrain. Namun, kabarnya Sinteyong tidak menyukai diskusi soal taktik dengan pemain, sebab diskusi soal taktik dianggap sebagai pembangkangan. Alhasil, dicadangkannya Tom Haye dan Sonny Walsh melawan Cina digembar-gemborkan efek isu di atas. Gelar melawan Bahrain ada yang aneh. Biasanya pemain-pemain Eropa itu meminta adanya diskusi dengan pelatih untuk kepentingan strategi. Saya melihat ada ruang yang tidak dibuka oleh pelatih. Saya melihat pemain yang meminta diskusi dianggap pelatih sebagai pembangkangan, dan akhirnya ancamannya tidak dimainkan, kata pengamat sepak bola tanah air Akmal Marhali. Bahkan di Cina yang saya tahu, setelah perdebatan itu antara pemain dan Sinteyong, ada pemain yang tidak mau main lagi, kemudian tidak mau turun ke lapangan dan bahkan mau pulang, tapi kemudian ditahan oleh Kapten Jay Ijes dan ban kaptennya dicopot, dialihkan ke Asnawi Mangko Alam. Lanjut Akmal Marhali. Saat menyampaikan pernyataan di atas, Akmal Marhali berbicara di hadapan anggota EXO PSSI Arya Sinulinga. Akmal Marhali meminta Arya membantah pernyataan jika ada salah. Namun, sang EXO PSSI sama sekali tidak membantahnya. Namun, nasi sudah menjadi bubur, sekarang timnas Indonesia menatap era baru di bawah pelatih asal Belanda Patrick Kluivert. Pelatih 43 tahun ini bertekad mengantarkan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Inilah alasan Indra Syafri percaya diri bawa timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Timnas U20 Indonesia dalam masa persiapan terakhir jelang berlaga di Piala Asia U20. Garuda Nusantara masuk dalam grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Ajang Piala Asia U20 akan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Target utama yang dibawa Indonesia adalah untuk bisa berlaga di Piala Dunia U20 2025. Persiapan yang dilewati semua pemain kali ini cukup panjang, karena pemusatan latihan yang digelar dalam beberapa tahap, termasuk beberapa laga uji coba antar negara yang digelar tahun lalu. Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri menjelaskan, persiapannya tim sudah masuk tahap final. TC kali ini digunakan untuk mematangkan komposisi pemain sebelum berlaga di Piala Asia. Menurutnya, TC dalam beberapa tahap ini cukup memberikan dampak positif bagi semua pemain. Mantan pelatih Bali United ini melanjutkan bahwa komposisi tim sebenarnya sudah terbentuk. Mayoritas pemain adalah mereka yang sukses meraih juara ASEAN Cup U19 2024 lalu. Dia berharap semua persiapan yang disusun ini membuat mereka bisa meraih hasil maksimal di Piala Asia U20 nanti. Sebelum berlaga di Piala Asia, Garuda Nusantara akan menggelar laga uji coba terakhir bertajuk Mandiri U20 Challenge Series 2025. Pada ajang yang digelar di Stadio Arjo pada 24 hingga 30 Januari tersebut, mereka akan bertemu dengan Suriah, Yordania, dan India. Memasang target menuju ke Piala Dunia, Garuda Nusantara harus bisa lolos ke semifinal Piala Asia untuk mengamankan 1 tiket.
Indra percaya diri timnya bisa meraih misi tersebut dan semua pemain akan memberikan penampilan terbaiknya. Indra Syafri bongkar penyebab cedera yang dialami Jens Raven saat TC bersama timnas U20 Indonesia. Kabar buruk datang dari kamp pelatihan timnas U20 Indonesia di Jakarta. Jens Raven mengalami cedera di sesi latihan. Tentu, kabar ini sedikit mengkhawatirkan. Pasalnya, skuad Garuda Nusantara tengah mempersiapkan diri untuk tampil di ajang Piala Asia U20. Pada ajang Piala Asia U20, timnas U20 Indonesia bakal menantang Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Pemain 18 tahun tersebut mengalami cedera di bagian quadriceps. Kondisi tersebut membuatnya langsung menjalani perawatan di rumah sakit. Selain itu, dirinya harus istirahat selama 2 pekan ke depan. Untuk mempercepat penyembuhannya, dirinya harus menerima suntikan dari tim dokter. Harapannya, dia bakal semakin baik sebelum tampil di berbagai pertandingan bersama TC Timnas U20 Indonesia. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri memberikan penjelasan soal cedera yang dialami Jens Raven. Pelatih 61 tahun tersebut mengalami kelelahan. Kondisi tersebut diakibatkan adaptasi dengan cuaca tropis Indonesia. Hal tersebut membuatnya rentan cedera dan diminta untuk beristirahat. Indra Syafri mengatakan, menurut data GVS ada sedikit kelelahan untuk Jens Raven karena memang minggu pertama di persiapan TC Januari. Itu kan kita udah latihan 3 kali, kemudian dia biasa di daerah dingin. Di sini cukup panas. Dan latihan ketiga, dia katakan belum pernah latihan 3 kali dan dia harus menurut dokter istirahat 1 hari setengah. Jadi besok pagi juga agak latihan dan sore udah latihan, tutup Indra Syafri. Bek timnas Indonesia Kevin Dix diincar klub Liga Inggris dan Bundesliga. Bek FC Copenhagen, Kevin Dix jadi komoditi panas di bursa transfer tim Eropa. Kevin Dix kontraknya akan habis pada bulan Juni tahun ini bersama Copenhagen. Namun, sang pemain diprediksi tidak butuh waktu lama untuk bergabung dengan beberapa tim-tim top. Mencatatkan 16 pertandingan di Liga Denmark, dia sukses menyumbangkan 4 gol dan 3 assist. Ini jadi modal penting bagi Kevin untuk masuk dalam daftar incar beberapa tim, apalagi dia sejauh ini tampil cukup konsisten. Media asal Belanda, Football Fremur, menilai bahwa sudah ada beberapa tim yang sudah melakukan pendekatan untuk mendapatkan jasa Kevin Dix. Di Liga Jerman Bundesliga, ada Mönchengladbach dan VfL Wolfsburg yang cukup serius atas misi ini. Selain itu, tim asal Liga Inggris dan MLS juga sudah mengincar sang pemain. Mönchengladbach jadi tim yang sudah mengincar Kevin Dix hingga saat ini. Bahkan, bek timnas Indonesia tersebut hampir merapat ke tim yang bermarkas di stadion Im Borussia Park tersebut. Namun, sampai saat ini proses pendekatan masih dilakukan untuk mendaftarkan Kevin Dix. Bersaing dengan klub Liga Jerman, Wolfsburg jadi tim terdepan untuk mendapatkan pemain berusia 28 tahun tersebut. Peran Kevin yang bisa bertugas multi posisi membuat Wolfsburg tertarik padanya. Sempat saat ini masih belum ada kejelasan terkait masa depan Kevin, termasuk opsi untuk kembali ke Liga Belanda.
Dipecat PSSI, Shin Tae-yong mengaku akan sering datang ke Indonesia karena aku cinta negara ini. Juru taktik asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, mengatakan akan lebih sering datang ke Indonesia, meskipun sudah tidak lagi kerjasama dengan PSSI. Shin Tae-yong merasakan bahwa Indonesia merupakan negara yang nyaman untuk dikunjungi. Shin Tae-yong sudah tidak lagi bertugas sebagai pelatih timnas Indonesia. Pada kontraknya menukangi timnas Indonesia masih aktif sampai Desember 2027. Selama bertugas di tim Merah Putih, Shin Tae-yong menjadi sosok idola baru. Publik sangat mencintai pelatih berusia 54 tahun itu karena sudah memberikan prestasi untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong merasakan kehangatan selama bertugas di timnas Indonesia sejak Desember 2019. Ia mengaku mencintai Indonesia. Meskipun saya akan kembali ke Korea Selatan, saya berencana untuk sering datang ke Indonesia. Alasannya karena saya mencintai Indonesia. Saya berharap dapat bertemu kalian dengan cara yang lebih baik di negara lain atau di Korea Selatan, kata Shin Tae-yong dilansir dari media Korea Selatan Yonhap. Shin Tae-yong juga mengucapkan rasa terima kasih kepada warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Menurutnya, tanpa dukungan kalian ia tidak bisa terkenal seperti saat ini. Shin Tae-yong mengaku sempat merenung setelah dipecat PSSI. Kini ia harus bangkit lagi dan memulai kehidupan yang baru. Beberapa prestasi yang didapatkan Shin Tae-yong seperti lolos ke final Piala AFF 2020 dan semifinal Piala AFF 2022. Shin Tae-yong membawa timnas U23 lolos ke semifinal Piala Asia. Dan di bawah asuhannya, timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia Senior 2023. Lakukan revolusi. Timnas Malaysia berambisi jadi tim terkuat di Asia. Kepala Divisi Kinerja Tinggi dan Kedokteran Olahraga Tim Nasional Malaysia, Dr. Craig Dunchan, optimis bisa membawa Harimau Malaya semakin berprestasi. Malaysia baru saja melakukan perombakan besar di sektor tim kepelatihan timnas. Mereka menunjuk Peter Klamovski sebagai pelatih kepala dan CEO timnas Robert Douglas Friend. Harimau Malaya dalam ambisi tinggi untuk menaikkan posisi di ranking FIFA dan jadi tim yang diperhitungkan kembali. Craig Dunchan, tugas utamanya adalah untuk membuat timnas Malaysia semakin kuat, termasuk agar bisa jadi salah satu tim kuat di Asia meski butuh waktu. Kondisi Malaysia memang saat ini cukup jadi sorotan karena penurunan performa dalam beberapa ajang terakhir. Mereka gagal menembus semifinal ASEAN Cup 2024 dan segera bertarung di kualifikasi Piala Asia 2027 mendatang. Proses transformasi dari pelatih Kim Fang-gon masih membutuhkan waktu agar mereka bisa bersaing di ajang internasional. Di bawah Patrick Kluivert, timnas Indonesia diharapkan bisa satu visi dari level junior sampai senior. Era Shin Tae-yong di timnas Indonesia sudah usai. Pelatih asal Korea Selatan tersebut meninggalkan satu hal positif untuk sepak bola tanah air, yaitu kesinambungan antara timnas Indonesia senior sampai level kelompok usia. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia punya taktik dan gaya main yang sama di semua level kelompok usia. Kesinambungan ini diharapkan tetap berlanjut saat Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala. Indra Syafri, selaku pelatih timnas U20 Indonesia, tidak memungkiri jika ada anak asuhnya yang berkualitas. Maka Patrick Kluivert bisa langsung mempromosikannya ke level senior. Hal ini agar para pemain bisa terus mengembangkan ilmunya di dunia sepak bola.
Lebih lanjut, ia menilai diperlukannya satu pemikiran sama perihal visi timnas Indonesia. Visi tersebut perlu didiskusikan antara Patrick dengan para pelatih di level kelompok usia. Diskusi tersebut harus mencapai kecocokan dan semua pihak bisa saling memberi masukan demi kebaikan timnas Indonesia. Pelatih yang sukses mengantarkan timnas U20 Indonesia ke putaran final Piala Asia U20 siap membantu Patrick Kluivert menopang tim merah putih dari kategori umur yang ditanganinya sekarang. Hal ini semata demi kemajuan sepak bola Indonesia. Timnas U20 Indonesia kini tengah mempersiapkan diri untuk ajang Piala Asia U20 2025. Turnamen tersebut akan dimulai pada bulan depan di Cina demi 4 tiket ke Piala Dunia 2025 Under 20. Bukan Mitchell Baker, siapa sosok satu pemain keturunan yang dinaturalisasi bareng oleh Romeni dan Jairo Riedewald? Menpora Aditorio Tejo mengklarifikasi bahwa tidak benar Mitchell Baker dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pria yang menjabat sebagai Menpora mengatakan PSSI tengah mencari satu opsi lagi yang akan berproses naturalisasinya dengan oleh Romeni dan Jairo Riedewald. Tidak benar Mitchell Baker dalam proses naturalisasi. Kita fokus oleh Romeni dan Jairo Riedewald serta mencari opsi satu lagi, kata Dito Aryo Tejo di salah satu unggahannya di Instagram menanggapi pertanyaan netizen, apakah benar Mitchell Baker sudah menjalani proses naturalisasi. Lantas, kira-kira siapa satu nama yang mungkin dinaturalisasi pada waktu dekat? Jika melihat kondisi sekarang, setidaknya ada 3 nama yang mungkin didekati PSSI, yakni Emil Audero, Pascal Struijk, dan Miliano Jonathans. Kehadiran Emil Audero dibutuhkan untuk mengawal gawang timnas Indonesia. Emil Audero dapat menjadi pesaing sepadan bagi Marten Vez, satu-satunya kiper berprofil tinggi di skuad Garuda saat ini. Pascal Struijk yang memiliki harga pasar 15 juta euro jika Patrick Kluivert memakai pola 3 back, posisi back tengah sebelah kiri hampir pasti diberikan kepada Pascal Struijk. Untuk Miliano Jonathans, pemain yang satu ini dibutuhkan untuk menambah daya gedor skuad Garuda. Kehadiran ex pemain PTC Arnhem ini diharapkan untuk mengisi sisi kanan penyerangan skuad Garuda. Bagaimana dengan Ian Maatsen dan Milan Manhoef? Mengacu kepada regulasi FIFA terbaru, pemain yang ingin berpindah federasi wajib tidak membela tim nasional selama 3 tahun. Ian Maatsen dan Milan Manhoef saat ini rutin membela timnas Belanda U21. Karena itu, opsi paling mungkin adalah mendekati Emil Audero, Pascal Struijk, dan Miliano Jonathans untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia.